Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Arifah Novian dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi materi integral dalam kehidupan sehari dan bidang industri. Yang pertama, jadi apa itu integral? Jadi pengertian dari integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral dan inverse-nya, diferensiasi, adalah operasi utama dalam kalkulus. Integral dikembangkan masalah dalam diferensiasi, yaitu matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Yang mungkin salah satu lambangnya adalah seperti saya yang lampirkan di monitor. Kemudian bila diberikan suatu fungsi f dari variabel real x dan interval dari batas atas yaitu a dan batas bawah b dari sebuah garis lurus, yaitu adalah integral tertentu yang bernotasi integral f dalam kurung x dx. Kemudian didefinisikan sebagai area yang dibatasi oleh kurva f, sumbu x, sumbu y serta garis vertikal x sama dengan a dan x sama dengan b dengan area yang berada di atas sumbu x bernilai positif dan area di bawah sumbu x bernilai negatif. Kemudian kata integral juga dapat digunakan untuk merujuk pada antiturunan. Jadi sebuah fungsi f yang turunannya adalah fungsi dari integral. Pada kasus ini disebut sebagai integral tak tentu. Dan notasinya yaitu f dalam kurung x dx sama dengan f dalam kurung b dikurangi f dalam kurung a. Kemudian ada beberapa kegunaan dan aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin integral dapat diaplikasikan dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks ya. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali. Di antaranya menentukan luas suatu bidang, bisa menentukan volume, benda putar, menentukan panjang busur dan sebagainya ya. Integral tidak hanya dipergunakan di matematika saja, banyak bidang lain yang dapat menggunakan integral seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak disiplin ilmu yang lain yang mempergunakannya. Untuk selanjutnya mungkin langsung ke contoh dari integral kehidupan sehari-hari ya. Jadi ada contoh soal. Yang pertama itu contohnya sebuah pola bergerak dengan kecepatan v atau meter per detik, dan pada saat t detik kecepatan bola dinyatakan dengan v sama dengan atau v sama dengan 25 min t. Pada t sama dengan 6 posisi bola berada pada jarak 120 meter dan titik asal atau dari titik asal ya. Tentukan posisi bola sebagai fungsi waktu. Jadi di sini jawabannya v sama dengan ds per dt ya. Kemudian sama dengan v dt sama dengan dalam kurung 25 kurangi atau min t dt juga. Kemudian yang s-nya itu sama dengan integral dx lebih atau kurang integral v dt sama dengan integral dalam kurung 25 min t. Jadi dt sama dengan 25 t min setengah t kuadrat plus c. Kemudian pada saat t, nah di sini jadi sama dengan itu dihitungnya 6 detik s sama dengan 120 meter. Maka s-nya itu sama dengan 25t min setengah t kuadrat plus c. Jadi di sini bisa diturunkan 120 sama dengan
25 dalam kurung 6 min setengah dalam kurung 6 kuadrat plus C. Nah, jadi di posisi benda dalam fungsi waktu ini, jadi kesimpulan atau hasilnya itu adalah S dalam kurung T sama dengan 25T min setengah T kuadrat plus 12. Nah, untuk selanjutnya ini salah satu contoh yang integra dalam bidang industri mungkin ya. Mungkin saya hanya mereview hasil-hasil dari website gitu. Jadi yang pertama itu soalnya ada diketahui MR suatu perusahaan adalah 15Q kuadrat plus 10Q min 5. Tentukan penerimaan totalnya atau dalam kurung KR dalam kurung TR jika C sama dengan 0. Nah, jadi TR itu sama dengan integral MR dQ, sama dengan diturunkan itu sama dengan integral 15Q kuadrat plus 10Q min atau dikurangi 5 dQ sama dengan 5Q 3 atau batas atas 3 plus 5Q2 atau 5Q kuadrat min atau dikurangi 5Q plus C. Nah, di sini jika C-nya sama dengan kosong, TR-nya jadi 5Q3 plus 5Q kuadrat dikurangi 5Q ya. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya yang kedua diketahui produk marginalnya 2Q kuadrat plus 4. Maka produk totalnya jika C sama dengan 0 yaitu, jadi di sini P-nya itu integral dari MP dQ ya, sama dengan kalau diturunkan integral 2Q kuadrat plus 4. Nah, di sini diturunkan lagi 2/3 Q3 plus 4Q plus C. Nah, jika C-nya itu kosong berarti P-nya itu sama dengan 2/3 Q3 atau plus 4Q ya. Jadi analisa dari perhitungan tersebut jadi dapat diketahui bahwa fungsi total produksi adalah P-nya sama dengan 2/3 Q3 plus 4Q. Demikian, mungkin mohon maaf atas segala kesalahan atau kekalafannya ya, karena sini saya masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.